Gak ada angin, gak ada hujan ya. Gak ada angin, gak ada hujan. Si bola emas ini atau Ballon d'Or ini sudah mengumumkan 30 pemain yang masuk nominasi Ballon d'Or 2025. Pasti ada yang senyum-senyum, pasti ada yang gembira sekali karena Ballon d'Or sudah mengumumkan 30 pemain yang masuk nominasi. Ya pasti diantaranya itu ada yang pemain favoritnya itu masuk ke sana gitu loh, masuk ke nominasi tersebut. Ya, tapi di sini aku tidak membahas ke 30 pemain yang masuk nominasi tersebut. Aku hanya membahas yang baru pertama kali merasakan nominasi Ballon d'Or atau baru pertama kali menginjakkan kakinya di penghargaan nominasi Ballon d'Or. Ini dia, silakan tengok. Pemain yang baru pertama kali masuk nominasi Ballon d'Or ialah Fabian Ruiz. Kita tahu lah ya, Fabian Ruiz itu adalah salah satu kunci kesuksesannya PSG untuk mendapatkan treble winners, atau bisa dibilang 4 piala yang mereka raih. Piala Prancis, Liga Prancis, Champions, dan Piala Super Prancis. Ya meski ya Fabian Ruiz itu gagal memenangkan Piala Dunia antar klub dan UEFA Nation League. Jadi memang sudah sepantasnya memang Fabian Ruiz masuk ke nominasi ini. Yang kedua ada Michael Olise. Ya, dia memberikan performa terbaik bersama Bayern Munchen dan bisa memenangkan Bundesliga kembali karena sebelumnya diperebutkan oleh Bayer Leverkusen, dan performanya Michael Olise pada musim ini berhasil membawa Bayern Munchen memenangkan Bundesliga lagi. Ya, itu dia. Yang ketiga ada Joao Neves. Sama seperti Fabian Ruiz, tapi bedanya Joao Neves itu memenangkan 1 piala, yakni penambahan 1 piala maksudnya ya, yakni UEFA Nation League. Jadi sudah dibilang kayaknya dia udah memenangkan 5 piala dalam 1 musim ini. Sama seperti Joao Neves, Nuno Mendes juga sama mendapatkan piala yang sama seperti Joao Neves, memenangkan UEFA Nation League dan treble winners. Dan Nuno Mendes ini memang bisa dibilang back yang sangat-sangat jago, bahkan bisa mengantongi beberapa pemain seperti Lamine Yamal, bahkan Messi pun katanya dikantongi oleh Nuno Mendes. Jadi sudah selayaknya Nuno Mendes masuk nominasi ini. Kelima ada Scott McTominay. Yang kita ketahui, Scott McTominay sebelum ke Napoli itu ancur-ancuran dan bahkan tidak pernah masuk nominasi Ballon d'Or. Dan tiba di waktu dia bersama Napoli dan bahkan memenangkan Liga Italia dan dia juga mendapatkan pemain terbaik, dia langsung masuk nominasi Ballon d'Or pertama kalinya. Sungguh sangat luar biasa untuk Scott McTominay. Gila. Yang keenam, 6 ada Alexis McAllister. Karena keberhasilannya membawa Liverpool memenangkan Liga Inggris, jadi sudah sepantasnya memang ya gelandang dari Liverpool ini masuk nominasi Ballon d'Or. Ya cuman memang jagonya di Liga Inggris saja. Tapi kalau Liga Champions masuk sih. Piala Carabao Cup ya, final Piala Carabao Cup mereka kalah dari Alexander Isak Newcastle gitu ya. Tapi sudah selayaknya sih McAllister masuk. Yang ketujuh ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi karena sudah memenangkan treble winners dan segala macam piala ya. Jadi memang back ini juga masuk nominasi sama seperti Joao Neves, Nuno Mendes dan Fabian Ruiz ya, sama. Cuman bedanya dia nggak memenangkan apa-apa di negara.
Ya, sudah selayaknya memang. Yang kedelapan adalah Victor Gyökeres. Ya, kita tahu lah ya, Victor Gyökeres sangat menggendong atau sangat memberikan gol banyaknya, sebegitu banyaknya sewaktu dia berjersey Sporting CP. Dia sangat keras, sangat mesin gol, sangat-sangat haus gol waktu dia di Sporting CP. Jadi memang inilah nominasi pertamanya. Cocok memang sih. Sekuat itu memang Victor Gyökeres. Gila. Di sini ada pemain muda lagi selain Joao Neves, ada Desire Dow. Pemain muda ini atau wonderkid ini memang sangat-sangat jago. Bahkan bisa membawa PSG Triple Winners. Jadi ini adalah nominasi pertamanya. Ada Denzel Dumfries, salah satu back terbaik untuk musim ini, dan memang sangat-sangat luar biasa sih Denzel Dumfries. Bahkan dia mengantongi seorang Lamine Yamal. Tepuk tangan memang. Dan ini adalah nominasi perdananya. Ada Serhou Guirassy. Kita tahu lah ya, top scorer Liga Champions 2024-2025 ini sangat-sangat memang luar biasa di Serhou Guirassy ini. Yap. Ada Ousmane Dembele. Ini yang selalu diberitakan media-media sepak bola untuk memenangkan Ballon d'Or salah satunya ya. Karena memang luar biasa sih. Dia berhasil menggendong PSG, bahkan Prancis juga dia digendong sampai semifinal UEFA Nations League ya. Dan bahkan dia juga menggendong sampai ke Piala Dunia antar klub final. Tapi tetap kalah juga sama Chelsea gitu loh. Dan dia juga mendapatkan pemain terbaik di Liga Champions dan bahkan di Liga Prancis. Ya meski kurasa dia mendapatkan pemain terbaik di Liga Champions gitu, kurasa agak gimana gitu ya, agak aneh, tapi ya udahlah, kita nggak tahu. Ini dia. Dan yang terakhir, pemain favoritku atau pemain yang kugadang-gadangkan memenangkan Ballon d'Or 2025 adalah Rafael Rafinha atau Rafa. Dia mendapatkan pemain terbaik di Liga Spanyol. Dia mendapatkan top scorer di Liga Champions. Dia mendapatkan La Liga, Copa del Rey, dan bahkan Super Copa. Dan bahkan dia berhasil membawa Barcelona ke semifinal. Ya, semoga lah menang. Dan dia juga baru pertama kali mendapatkan atau masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Ya, itu dia pemain-pemain yang baru pertama kali masuk ke nominasi Ballon d'Or 2025.